pertama itu kan ada present continuous tense kan. Present continuous tense itu artinya dia tuh berlangsung sekarang juga itu, jadi kayak sekarang juga sedang berlangsung. Nah ini rumusnya kayak gini kan, subject, to be, verb, terus ditambahin ing, verbnya ditambahin ing, terus keterangan waktunya itu pasti now atau right now, nggak mungkin yang lain, karena berlangsung sekarang juga pasti keterangan waktunya ya sekarang. Terus misalnya contohnya tuh kayak she is studying right now. Jadi subject, to be-nya is, verb-nya study, tambahin ing, terus right now. Kalau ini kan positif, kalau negatifnya sama aja, cuman ditambahin not. Jadi kayak she is not studying right now. Kalau misalnya pertanyaan, to be-nya duluan, jadi is she studying right now. Gitu kan. Nah kalau misalnya subjeknya plural, yang I, you, they, atau we, itu to be-nya kan are. Kalau I, to be-nya am. Yang beda di situ aja sih kalau present continuous tense. Misalnya ini subjeknya kita ganti we, ya udah jadi we are studying right now. Terus kalau misalnya diganti I am studying right now. Kalau misalnya negatifnya ya tinggal ditambahin not aja, are not, I am not, we are not, they are not, terus you are not, it is not, kayak gitu-gitu. Tinggal tambahin not aja. Kalau misalnya pertanyaan, to be-nya duluan. To be-nya kayak is atau are atau am. Jadi am I studying right now? Misalnya kayak am I studying right now? Nah ini pertanyaan. Jadi kayak to be-nya ditaruh ke depan, terus subjeknya kayak gitu. Kalau misalnya you are studying right now, ini to be-nya ditaruh ke depan, jadi are you studying right now? Jadi kalimat tanya. Kalau negatifnya tinggal tambahin not aja di sini. Gitu. Nah, kalau misalnya simple present tense itu rumusnya itu ada subject, terus verb 1 ditambahin s atau es, terus ditambahin keterangan waktu. Nah, keterangan waktu ini keterangan waktunya bisa always, often, sometimes, rarely. Ini selalu, ini sering, ini kadang-kadang, ini jarang, ini setiap hari, setiap malam, setiap tahun, setiap minggu, setiap apa, pokoknya yang ada every-nya itu bisa. Saya every hour, every week, every second, every minute gitu deh. Ini contohnya di sini aja deh. Misalnya kayak gini. Ini emang agak lebih rumit sih dibanding present continuous tense. Nih
positif dulu ya. He cooks dinner every day. Ini subjeknya he, ini verbnya cook ditambahin s, jadi cooks dinner setiap hari. Nah, kalau negatifnya ini berubah nih. He does not cook dinner every day. Nah, jadi kalau negatifnya tuh ada kata does not cook, s-nya hilang, dinner every day. Jadi ada tambahan kata does sama not, terus s-nya yang di verbnya ini hilang. Kalau pertanyaannya, does-nya yang ditaruh ke depan. Jadi does he cook dinner every day? Terus s-nya juga hilang. Jadi s-nya tuh cuman dipakai di verb yang positif aja. Di negatif sama interrogatif nggak dipakai. Terus does sama does ini tuh balik lagi tergantung subjek. Kalau singular yang he, she, it tadi, yang he, she, it, nih singular kan, ini pakainya does not. Ini does not. Ini interrogatifnya nggak pakai not ya, does he cook aja, karena dia he jadi pakainya does. Atau nama orang tapi satu orang aja, itu does. Kalau misalnya I, you, they, we, yang plural tadi, subjek plural ini pakai do. Jadi ini does, ini do. Misalnya ininya diganti pakai we, ya pakai we. Nih positifnya we cook. Nah, kalau misalnya subjeknya ini plural, I, you, they, we ini, verbnya nggak usah ditambahin s, langsung verb satu aja, nggak usah ditambah-tambahin lagi. Nah, negatifnya we do not cook dinner every day. Interrogatifnya do-nya yang ditaruh ke depan. Do we cook dinner every day? Kayak gini. Jadi simple present tense ini harus merhatiin subjeknya. Kalau misalnya subjeknya itu plural, he, she, it, atau misalnya nama orang kayak misalnya father, mother, tapi satu aja gitu ya. Kalau misalnya father and mother berarti kan dua tuh, nah itu masuknya ke plural. Misalnya kayak apa ya, kayak mom and dad itu masuknya ke plural pakai do. Tapi kalau misalnya mama aja ya masuknya ke singular. Ya kayak gitu deh. Jadi kalau misalnya simple present tense ini kamu harus perhatiin subjeknya. Kalau misalnya subjeknya he, she, it atau singular, dia pakai s, terus pakai does. Kalau misalnya dia subjeknya I, you, they, we atau plural,
ya, I, you, they, we, atau dua nama orang atau lebih, itu nggak pakai s, terus pakainya tuh do. Tapi di kalimat negatif interrogatif itu nggak ada yang pakai s ya, jadi ini s nya udah hilang, jadi s itu cuma di kalimat positif aja gitu. Paham lah ya.